Lur, kemana-mana jagongan warung via Kecak Supri. Aku ning sini. Nah, wis awal-awal tahun baru nih iki. Kok awal tahun baru dibicarakan terus ini? Iya, sampean iku move on ngono lho. Kan sampean ngerti gak move on? Namanya iku juga apa? itu suatu peristiwa fenomenal dalam sejarah dunia dan sejarah masing-masing individu. Batin. Sebenarnya Enggak. Itu kan cuma tanda yang dibuat oleh manusia juga. Ya, tapi pertanyaannya sampai berapa lama sampean mau ngomong selamat tahun baru terus-terusan? Bosen. Ini awal-awal tahun baru lah, dino awal baru kan semangatnya sing nyar juga nih, terutama kayak akeh sing resolusi kena Amerika aku ndelok survei-survei iku. Sing nomor 1 iki pengen iki apa nomor 1 iki? Kurus sehat. Pengen olahraga lebih mempeng itu yang Ya, pertama, terus kowe nabung, terus makanan sehat, Ya. terus makanan sehat nih, tempe. Benar. Nah, tempe ini salah satu makanan sehat yang sekarang itu lagi gencar-gencarnya di apa ya kok dipromosi terus wong-wong itu juga penasaran nang Amerika. Bener, sebenarnya ngerti wong Amerika ya. Dan nek ini dianggap makanan lumayan sing bergizi. Ya. Lan kadang-kadang nek toko-toko sing bukan salah kaprah, dianggap itu panganan vegetarian. Memang yo bener sih. ya, cuman dianggap vegetarian terus rada larang. Lan wis mulai dikenal lah tempe asalnya saka Indonesia, terus yo tinggi berbagai makanan kayak digoreng, Ya. dikukus. Tapi nggak kayak di Indonesia dulu. Di Indonesia kan jadi pepes, apa nang kene enggak. Kering tempe nek ono ya, nek kene jarang. Iya. Nah, ini nak ceritanya soal pembuat tempe di Amerika ya, Cak ya. Wong Indonesia sing nek daerah kidul kono, negara bagian kidul ya. Tantang dulur. Di fasilitas yang berlokasi di Woodlands, negara bagian Texas inilah tempe diproduksi, mulai dari proses awal hingga pengemasan. Salah satu pendiri Wiwas Tempe yang mulai berproduksi sejak 3 tahun lalu adalah pasangan suami istri Senia Tombokan dan Yuri Burhan. Tempe tuh kok nggak easily accessible gitu ya, maksudnya nggak kayak tahu bisa dilihat di mana-mana, tapi kok tempe enggak gitu loh. Jadi kenapa kok tempe ini tidak populer gitu ya di Amerika? Sebagai orang Indonesia dari Indonesia, kita mau juga perkenalkan Indonesia ke masyarakat dunia. Menurut Senia, warga Amerika sudah mengenal tempe, tapi bukan yang rasanya seperti tempe di Indonesia. Inta Boskerts, diaspora Indonesia yang sudah 5 tahun menjadi vegetarian, adalah pelanggan Wiwas Tempe. Ia sudah mencoba semua tempe buatan Amerika atau yang rumahan, namun tak pernah puas dengan rasanya. But they don't have the same tempe that like Wiwas Tempe, which is the Indonesian texture dan taste-nya. The closest actually, if it's not probably the one that the Indonesian tempe supposed to be. Wiwas Tempe pun banyak melakukan demo memasak agar warga Amerika dapat mencicipi tempe produksinya. So that's the one we always like do demo. I mean, demo is always that's the number one. You know, we trying to bring out from our home. Strateginya adalah kita harus masak makanan yang mereka terbiasa. Jadi kayak spaghetti, sandwich, curry juga mereka sekarang udah biasa ya kan. Strategi ini membuahkan hasil. Local Foods, restoran di Houston, memakai tempe sebagai pengganti daging dalam berbagai menu vegan seperti taco dan sandwich. Menurut chef di restoran ini, Bobby Morales dan Ramiro, para pelanggan menyukai tempe, khususnya produksi Wiwas Tempe. Textured vegetable protein, also nutritional yeast. So it kind of gives you that really umami, also cheesiness as well from the nutritional yeast. But the tempeh gives you that really meaty substitution for meat that we use. What we do is we try to get vegans and vegetarian options, but a lot of times you don't get that texture, that bite down on, it doesn't feel filling. I think it's a great product overall. Kini dalam sebulan, Wiwas Tempe dapat memproduksi 5 hingga 6.000 bungkus yang dapat dibeli di lebih dari 50 grocery store di seluruh Texas serta online ke seluruh Amerika. Wiwas Tempe yang diambil dari nama kedua anak Senia dan Yuri, Winton dan Warren, ingin menjangkau seluruh warga Amerika sambil mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat melalui tempe. Dari Woodlands, Texas, Asman Fadilah, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Sampean paling seneng apa Mas tempe dimasak apa? Tempe mendoan. Mendoan kuwi ya enak ini ya, tapi ya digoreng mesti. Gak masalah. Gak masalah ya. Yang penting minyaknya diganti dulur. Aku dioseng-oseng ya, oseng lombok ijo iku. Yo, kuwi enak. Pemene pakai nasi putih. dipangan karo sego sing anget ngono. Mumpul. Enak banget. Nah, dulur habis gini kita mau lihat cerita-cerita apa lagi yang ada di Amerika Serikat, tapi sakwise sing siji iki.
Gur, isih nek jagung warung VW kami berdua nek nggon tempat pusat perbelanjaan salah siji nek nggon Kecamatan Pentagon City, Kecamatan Arlington, kotane Pentagon City dulu ya. Originnya. Nah, apa sampean wingi resolusi apa sing paling mungkin yang harus dilakukan tahun ini adalah makan makanan yang lebih sehat, Cak. Kayak tadi banyak di Amerika itu kalau kita tanpa kita sadari makanan itu diproses. Jadi ono sing dikei uyo sing akeh, gula yang banyak. Pengawetnya ya, Nek. Iya, pengawetnya juga banyak. Sementara kita kan tinggal di Amerika itu kadang-kadang orang bilang kayak fast food, semua itu serba cepet panganan gitu. sampah kuwi. Murah emang nek kira jenenge fast food ini ya. Cuman kuwi mengandung berbagai hal yang enggak buruk, Kimia. baik ya. Kimia. Jadi ya kita mungkin kalau makan sehat itu butuh waktu dan tenaga ya, Cak ya. Masak dewe. Kangelan redukan ya. Terus belum lagi dapur di Amerika Serikat itu nggak kayak dapur di Indonesia, Cak. Iya, jadi kemengkep ngono. Ya tak doakan sampean berhasil lah makanan sehat. Tapi aku juga pengen lebih berkesenian. Oh ngono. Sampean ngono. Resolusi tahun Resolusi depan. lebih sedikit berkesenian. Meskipun selama ini sudah berkesenian secara sendiri ya. Cuman ini lebih akan mungkin melihat sesuatu yang lain. Kayak misalkan New York aku memang sudah melihat hampir semua sejenis Broadway ya, teater ning. Tapi kan sing tempat-tempat lain enggak. Jadi mungkin nanti eksplorasi. Ya. Eksplorasi. Walah bla bla bla. Nah, ini ada museum di kota New York jenenge Museum Broadway. Tonton dulu. Pertunjukan Broadway menjadi semakin inklusif sejak pandemi terjadi. Itulah sebagian kesan para aktor dalam pertunjukan Between Riverside and Crazy di Teater Helen Hayes di Broadway, kota New York. This is a really, truly wonderful Broadway season, and it reflects all of Broadway, and it reflects all of America. It reflects New York City, and because New York City reflects America and the world, everybody's here. And so it's wonderful to hear the laughter in all the languages. You hear laughter in different languages, Between Riverside and Crazy adalah salah satu drama komedi terbaru yang diharap kembali meramaikan Broadway. Bagi yang ingin melihat lebih jauh sejarah pusat pertunjukan New York ini ada The Museum of Broadway. Di sini pengunjung bisa mengikuti pertumbuhan organik seni pertunjukan menurut dua pendirinya, Julie Boardman dan Diane Nicoletti. And what we really landed on after we talked to a couple curators and other people within the Broadway industry was 3 parts. We have the map room that tells the history of how the theater district came to be. And so it used to actually be in the financial district and it migrated north to present-day Times Square. Kostum dari berbagai pertunjukan ditampilkan dan juga ada berbagai instalasi imersif. Lalu juga kesempatan bersuah foto bagi para pengunjung. Broadway's been around, since the 1700s, and so we just are really wanting to bring that to life, to show people, to, a lot of the timeline as you're walking through this immersive timeline of Broadway, you're getting this sense of, basically the art that we have today wouldn't be possible had all of these other people not paved the way and broken ground and pioneered and really changed the landscape of Broadway. Karena seni pertunjukan tetap hidup, maka pameran ini juga terus menyesuaikan. The timeline continues on, I will say as well. So when we get to the 21st century, the nature of how we're presenting the timeline turns into columns. And so we have a column for each year. And at the end of each year, we will add a new column that represents the activity happening in that respective year. Museum of Broadway akhirnya dibuka pada pertengahan November 2022. Tadinya museum ini akan dibuka pada 2020, tapi akhirnya ditunda akibat pandemi. Saat lampu pertama dipadamkan di Broadway pada Maret 2020, pemberlakuan PSBB untuk pertama kalinya saat itu melawan COVID, maka banyak komentator mengatakan untuk pertama kalinya, kota New York yang tadinya tak pernah tidur lalu kemudian terlelap. Harapannya sekarang dengan pemulihan ekonomi saat ini, Broadway kembali bergairah dan bisa menghadirkan lagi belasan juta penonton setiap tahunnya seperti saat sebelum pandemi. Dari kawasan Times Square, New York, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Broadway, teater yang terkenal. Aku terkesan pas nonton Raja Singa. Lion King. Raja Singa. Belum berkowe kan sutradara iku. Kan Julia Taymor pernah dulu berguru dengan Rendra waktu tahun 70-an. Makanya terinspirasi karo wayang nih.
layar-layare bayangan-bayangan terus sebagian pakai batik yang kayak batik-batik Indonesia kan lah ning. Pertukaran budaya itu memang penting ya Cak untuk saling mengenal. Nah, dulur habis gini kita mau lihat resolusi apa lagi yang dilakukan oleh warga Amerika di Amerika Serikat. Tapi sakwise sing siji iki. Ayo nek sepedaan di tempat, enggak jalan di tempat, sepedaan di tempat. Mundur sampai mundur. Jenenge tok-tok sampe. Nah iki dulur nek Amerika emang wis kota-kota sing rada gedhe wis umum ya ning ana jenenge persewaan sepeda. Arek njebuk tok, arek nglebokne sing jenenge kartu. Wis iso disewa terserah sampean arep sampai sak kesele, sampai semaput ora masalah. Tapi yo dibayar. Nah, dulur, ngomong-ngomong soal resolusi dan juga olahraga ya, Cak ya. Banyak orang itu juga seperti yang Cak Su bilang tadi, orang-orang itu menggunakan olahraga sebagai resolusi yang paling utama. Termasuk 5 besar itu. Pengen lebih olahraga, tapi kenyataannya jarene survei juga itu kira-kira ngomong 20%-an lah sih bener-bener bisa mewujudkan resolusi olahraga kuwi. Abot bisa jadi olahraga itu, apalagi oh, karo urip sing mangan sehat sampean mau. Iya. Tapi paling enggak mangan iku kan kudu mesti ngono lho. Lek mikir iku kudu aku luwe rek ngono lek olahraga. Mau kesel mangane. Heeh, terus kadang-kadang alah apa kok enak-anake kok olahraga bareng nang omah gampang nonton TV. Ngobrol karo kanca-kanca, mangan enak. Lah olahraga memang kudu dipaksa ning disiplin. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga, iki ana sekelompok orang Asia di Amerika itu yang mereka tuh memberikan atau melakukan mentoring kepada para atlet Asia, keturunan Amerika Asia ya, Amerika ya. Oh, menarik. Atlet 22 tahun ini memenangkan emas di Olimpiade musim dingin lalu. I think representation is so important, and growing up being able to have characters like Michelle Kwan and Christy Yamaguchi. Michelle Kwan, peraih 2 medali Olimpiade, merespon Nathan di Facebooknya. Somebody who persevered, who put in the blood, sweat, and tears, all the while representing our sport, Asian Americans, and the entire country so well. Michelle dan Nathan adalah bagian dari apa yang disebut sebagai jalur pembinaan olahraga seluncur es. 4 dari 6 anggota tim USA Figure Skating berdarah Cina. Warga Asia Amerika mendominasi Olimpiade Beijing, meraih 3 dari 8 medali emas. Mereka juga mendapat sorotan, terutama atlet keturunan Tionghoa yang memilih bertanding untuk Cina. Namun, menurut atlet Yale University ini, yang penting bukanlah negara mana yang diwakili, tapi apa prestasinya. Like at the end of the day, like this is their choice, like who they represent, and like why can't we just, you know, celebrate and celebrate greatness at the same time. Vicky Chan mengepalai Departemen Atletik Yale, universitas tempat Chelsea dan Nathan kuliah. 10 tahun lalu, Vicky bertemu satu-satunya direktur atletik keturunan Asia di Amerika, Pat Chen. Pada April 2021, di tengah maraknya kekerasan pada warga Asia, keduanya membentuk 4AAPI, Asian American and Pacific Islander Athletic Alliance, jaringan mentoring yang mempromosikan atlet keturunan Asia di kampus-kampus Amerika. I truly believe when you're young and you see someone hit a pinnacle and they look similar to you, you can relate. We have student athletes of Asian that are from, you know, that are Asian that worried about their own personal safety, and that's a hard conversation to have to try to comfort them. Lewat 4AAPI, atlet Asia Amerika punya wadah advokasi, bukan hanya untuk meraih prestasi atletik terbaik, tapi juga menemukan suara agar mereka bisa menjadi panutan berikutnya. Dari Washington DC, VOA. Iki lho, Cak. Lek ngumpak iki sakjane larang lho suwe-suwe. Yo lek ditung sampean gak menyadarinya aja. Dolar yo sakjane yo ora dirupiahne larang ning. Cuma lek di dolar yo anu lah. Ora iso dijangkau. Lek ilang lho iki kok ngijoli. Heeh. Tapi lek ilange dicolong kadang-kadang ono hitung-hitungan dhewe ning. Enggak sengaja kecuali ditilep memang sengaja didol lek gitu. Digadekne. Nah, Dulur, memang
atlet ASEAN Amerika termasuk sing underrepresentasi nih ya. Iya. Jadi mungkin karena nggak tahu ya, tipikal orang ASEAN ini kan memang duduk memasuki bidang olahraga sing lebih ke iptek ya. Lebih ke sektor iptek, kerjaan. Tapi memang ada beberapa olahraga itu yang memang populer di kalangan Asia Amerika, seperti badminton misalnya. Tenis meja. Ya, nah itu kan memang stereotipenya. Stereotip juga atau gue? Tapi ya, misalnya sampean unggul nang kono, yo kenapa enggak? Nah, masalah kalau arep melu basket. Cilik-cilik, ndek-ndek. Arep melu American football. Lah aku ditendang harus yang gede-gede kan mencelat. Makanya ya, mesti cerdik sebagai seorang Asia, mesti cerdik. Nah, dari habis gini kita mau belajar bahasa Inggris yang nanti jangan neko-neko tapi sakwise sing siji iki. Kalau neng sampean pengen resolusi, main ice skating ya iso iku. Aku tiba. Ora apa kudu tiba-tiba sik bundas sik baru bisa seimbang. Tanganku gak iso ngangkat cak sampean niku ya apa. Aku dhisik pertama kali wis wedi ning, tapi akhirnya kudu bundas-bundas. Selama mungkin 3 jam akhirnya aku bundas rada loro-loro, baru ku iso ning seimbang terus kayak mengikuti sepatunya sajune kayak menyatu karo es ini. Wah, ngeri sampean jadi bakat ya. Iya, sampean jadi manusia es. Wong tropis kok arep bakat main es ya. Salju enggak masuk akal. Main es batu. Nah, dulu misalnya resolusi sampean itu belajar bahasa Inggris, kita lakukan dalam English in a minute. Welcome to English in a minute. This is a sponge. It soaks up liquids. We use sponges to clean many things: cars, dishes, even ourselves. Hey, what's the cash for? Dan needs to borrow some money for lunch. He is always sponging off people. Last week, I paid for his parking. He hasn't paid me back. Dan is a big old sponge. When a person sponges off someone else, they take important things from them, like food and money. So a sponge, as we call them, takes advantage of other people. And that's English in a minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Saiki kapan kae warga kutha Gurugram nek nggon India gembruduk nekani pesta perkawinan sing unik. Merga sing dikawinno duduk menungso, melainkan asu lur. Asu wedok sing jenenge Sweety iki ambek sing duwe dijodhokno ambek Seru. Asu lanang duweke tangga. Ana 20 undangan sing disebar, tapi sing teko ternyata mbludak. Masih perkawinan asu. Acara pesta iki ya ana rituale mirip akad nikah, ana saksi lan musik nggo ngrayakno lur. Akeh tamu undangan ya ngekeki kado lan ndongakno pasangan asu iki rukun lan bahagia ngantek tuwek. Pacarane kita wis suwi wis wayahe iki lur. Perusahaan kereta api nang Swiss kasil mecahno Guinness World Record nglakokno sepur penumpang paling dawa. Sepur iki dawane meh 2 kilo lan mlaku ngangkut penumpang adoh 20 km. Wong nglakokno sepur iki perlu masinis 7 lan 21 teknisi sing kudu kerja keras lan ati-ati supaya sepur iki ora kepleset teko rel utawa ana gerbong sing pedhot. Lah iki penumpang sing nang gerbong ngarep wis tekan tujuan, sing paling gurih sih nek ngarepe omah lur. Sampean doyan coklat, lek wani jajare coklat gaweane tukang gawe coklat Daniel Vidal sing dipamerno nang ajang festival tahunan coklat nang Paris iki. Ora kok njerone dikei silet utawa paku, tapi dicampuri ambek Carolina Reaper, lombok paling pedes sak donya lur. Beberapa pengunjung jajal coklat pedes iki, sebagian ana sing dilepeh, tapi yo akeh sing seneng lan jarine enak. Wis jok ngasih dikekno cewek sing lagi ditaksir iki lur, bakal ambiar pendekatane. Nah, dulur, tetap semangat ya.
Ora masalah memang dari berbagai desa pendapat ning jenenge resolusi iki emang ya mung antara 10 sampai 20% sing iso diwujudne. Tapi sampean tetap namanya prosesnya dinikmati ya. Konsisten. Biasanya itu katanya dalam survei-survei di bulan Februari mulai mereteli. Semangat tanggal Jadi cuma 2 bulan toh. 1 Januari sampai tanggal 31 atau 30 semangat. Woi olahraga. 2 bulan kemudian. Protol ya. Nah, tapi tapi tai ayam jenenge to. nggak apa-apa dulur. Kalaupun merotol masih bisa diulang lagi, Tahun tapi depannya. jangan tahun depan. Oh, enggak ya. Sampai nek tahun depan yo 12 bulan kemudian masa nggak ngapa-ngapain. Nah, iya, Tapi wes. tetap konsisten mencoba. Nah, gue mencoba gagal atau berhasil itu terserah alam semesta itu ya. Oh, alam semesta itu. Wah, keniatan sampean. Sampean karo dukungan kanca-kanca juga. Iya. Dan lingkup sampean dilingkari dengan teman-teman yang mendukung. Mendukung. Nek kancane gembosi lah iki beda meneh ceritane. Saling memberi semangat jajal gembosi itu ya kalau di antara teman ya. Ya wis. Tur, wis enggak kerasa setengah jam ngontoni sampean nek awal-awal tahun ya. Nek sampean pengen duwe pertanyaan, kritik, sungkan-sungkan kirim email warung@voanews.com. Atau yang lebih gampang dulu langsung sapa kami di Facebook dengan kata kunci Warung VOA. Aku Ning Jini. Aku tak Supri. Ning buri kamera ana Cak Rifan. Rifan. Nyuwun pamit dulur.